Jadi saya itu ada dua hal yang ingin sekali saya tanyakan sama Pak Ustaz. Yang pertama itu tentang perihal jodoh misalnya. Umur saya sekarang itu sudah 30. Iya. Sudah banyak nih yang saya alami. Sudah banyak yang saya alami selama ini sampai hari ini terkait masalah jodoh misalnya. Ada yang saya perhatikan ini, ada yang saya inginkan, ada juga yang datang yang mungkin saya tidak terlalu inginkan seperti ini. Saya kan pasti melihat pertama apa yang saya butuhkan, perempuan yang mana saya butuhkan, apakah dia harus baik, rajin, jujur atau bagaimana. Yang datang kan juga berbeda-beda karakternya. Jadi kalau misalkan Ustaz sudah ada misalnya yang datang sama kita tuh, sudah ada yang dekat sama kita lihat ini orangnya ini kayaknya terbaik nih dari sekian banyak yang datang ke kita, apakah kita harus tindak lanjuti itu atau sembari menunggu saja seperti apa nanti Tuhan yang berikan? Itu yang pertama yang saya tanyakan. Saya rasa cukup. Luar biasa. Ini sangat menarik saya pikir. Jadi menarik sekali bahwa setelah ikhtiar, setelah melakukan upaya-upaya untuk menemukan yang tepat, apakah saya kemudian setelah itu menunggu? Sebetulnya kalau sudah datang dan itu sudah dianggap tepat, tidak perlu lagi menunggu, karena sudah itulah bersesuaian antara kita punya keinginan dengan maunya Allah. Segera dilakukan tindakan selanjutnya. Karena justru ketika kita menunda, malah itu nanti jadinya mungkin yang tadinya bisa terwujud, justru malah kemudian menjadi sesuatu yang kita anggap gagal lagi, kita berburuk sangka lagi. Nah, baik begini. Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan yang terbaik untuk kita. Hanya kadang-kadang kita ini yang tidak bisa menerima dengan baik. Makanya kata kuncinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda zanni abdi bi." Saya itu tergantung sangkaan hambaku. Makanya kalau kita sangka baik, apa yang Allah berikan itu baik untuk kita. Tapi walaupun Allah berikan yang terbaik untuk kita, tapi kalau kita sangka buruk maka jadinya buruk. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau nikmat itu kita syukuri, maka Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau nikmat itu kita kufuri, maka Allah tukar nikmat itu menjadi azab. Artinya tidak pernah kita mendapatkan ketenangan yang semestinya kita tenang. Ini nih yang perlu nih. Kita tidak pernah merasakan kebahagiaan yang semestinya kita bahagia. Ini kan kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Orang yang semestinya bahagia tidak bahagia. Kenapa? Ini nih persoalan di sini. Makanya Nabi kita memberikan satu dorongan ya untuk itu, bahwa Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa manusia itu pada dasarnya ya ini memilih jodoh itu 4 dasar gitu loh. Yang pertama dengan menggunakan pandangan, berarti terpaut kepada kecantikan. Karena pasti kalau bicara tentang Pak Lutfi, kalau berbicara tentang cantik pasti bicara tentang pandangan, karena tidak mungkin kita ukur kecantikan seseorang itu dengan menggunakan telinga. Wih, tetangga kita ada di sana itu cantik, kita dengar, kita penasaran kan, mau melihat, berarti apa yang kita ingin gunakan? Pandangan. Yang kedua terkait rasa, mungkin persoalan gengsi dan lain sebagainya, karena kita juga ingin dibilang naik sedikit derajat kita, mungkin faktor keturunan, kata Nabi, walihasabiha. Kemudian ada yang keempat, faktor fasilitas hidup. Apa itu? Karena kita juga selalu menginginkan itu, ya apa yang dinikmati orang, apa yang didapat kita juga mau. Ini fasilitas hidup. Harta. Ya tentu kita juga berpikir ke sana itu. Tapi ternyata itu semua hanya sifatnya sementara. Yang kekal hanya satu. Walidiniha, karena agamanya, fasfar bizatid taribat yadak. Kalau karena dengan agamanya semakin tua, semakin bertambah rasa cintanya, semakin tua, semakin bertambah kasih sayangnya. Kenapa? Karena dasar utamanya adalah lillahi
Ta'ala. Konsepnya itu Pak, sederhana aja. Karena Allah. Jadi kalau memang sudah ada, jangan, karena kalau terus kita dalam terombang-ambing dalam keraguan, kita tidak memutuskan, itu tidak akan pernah terwujud. Ingat, banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita angankan, kita impikan, hanya satu solusinya, kata kunci, yaitu keputusan. Saya kira demikian. Oke, Ustaz. Iya. Ada juga ya. Oke, saya coba bertanya sedikit lah terkait dengan pasangan ya. Ya memang sih saya setuju Pak, terkait dengan pasangan itu memang sunnah Rasulullah yang diikutin ya. Ya artinya karena agamanya. Tetapi di zaman era modern itu kan agak susah juga Pak menentukan agama. Terkadang ketika kita memilih yang hijab, ternyata setelah kita nikahin tiba-tiba ya apa ya, berubah gitu kan karakternya gitu ya, kita nggak tahu gitu kan. Tapi ketika kita memilih yang nggak berhijab, bahkan berpakaian seksi pun, ternyata setelah kita telusurin jadi bagus ya, jadi berhijab, dari bersyai. Kayak contoh ya istri saya saat ini gitu kan, yang dulu dia SPG berpakaiannya gitu, tapi sekarang dia udah berhijab. Artinya ya kita tetap dari hati ya, karena hati itu nggak bisa diukur dan nggak bisa dilihat, karena bukan sesuatu yang dilihat dari pandangan dan sesuatu yang bisa dirasakan, tetapi kita tergantung kenyamanan kita ketika kita menjalankan sama pasangan itu gitu kan. Nah mungkin menurut Pak Ustadz seperti apa gitu pandangan itu? Nah, mungkin Pak Ustadz bisa kasih solusi. Memang kan jadi sekarang itu memang gak susah juga gitu kan, kalau melihat dari agamanya kan, karena agama itu kita susah juga karena nggak bisa menebak. Mungkin di saat itu dia berhijab, agamanya bagus sih. Ketika dijalankan tiba-tiba ya seperti apa yang terjadi lah, yang terjadi beberapa orang itu. Mungkin coba Pak Ustadz gimana Pak mengenai pandangan itu? Ya sebetulnya sederhana Pak. Kalau kita bicara karena agamanya, tentu bicara tentang perilakunya. Tidak hanya sebatas pakaian. Pakaian itu casing. Benar ya? Casing Pak. Ingat, yang namanya casing itu bisa dibuat cantik, padahal belum tentu kualitas isinya. Nah yang kita butuhkan itu memang ya perilaku. Sebab tidak itu kalau hanya Anda melihat dengan pakaian, itu bukan cerminan, boleh jadi bahkan mungkin tertutup, tidak kelihatan ini. Dan begini sebetulnya, jangan pernah mengukur nilai keanuannya seseorang itu dengan hanya menurut pandangan kita. Jangan sampai kita dibutakan oleh perasaan cinta tadi. Ingat, kalau kita mencintai seseorang nyaris tidak ada cacatnya. Tapi kalau kita tidak suka seseorang, nyaris tidak ada baiknya. Nah ini juga manusia subjektif. Dan saya kira Pak Lutfi juga subjektif. Benar tidak Pak ini? Bisa jadi Ya. Berarti kan awal kita ketemu perempuan, pasangannya sebentar juga Pak ya. Berarti kita lihat dari pandangan dulu kan? Ya. Dari casing dulu kan? Ya. Artinya dari casing itu kita bisa melihat, oh ini berarti pandangan kita setelah telusuri barulah perilakunya bagus. Ya. Kita tidak lanjuti dengan pernikahan ya Pak ya. Mungkin kalau menurut kita setelah kita jalankan tiba-tiba perilaku yang bagus ya, mungkin kita bisa selesaikan sebelum dilanjutkan pernikahan ya Pak. Seperti itu mungkin ya. Ya. Karena memang gitu Pak, karena zaman sekarang tuh kita akan susah juga gitu menentukan bahwa kadang berjilbab ya bagus, tiba-tiba kita jadi oh ini cocok lah buat kita lah, tiba-tiba ya tahu setelah nikah ya ubah, bahkan terjadi perceraian dengan dia dengan sumber jagung lah, kan banyak kejadian-kejadian yang sudah kita tahu lah di berita-berita itu yang kita nggak perlu sebutkan lah, rumah tangga mana dan mana ya, yang penting kan kita perhatian. Tapi terkadang yang berpakaian seksi pun itu menjadi cerminan bahwa dia setelah dinikah otomatis dia bisa berubah, hijab, syar'i dan seterusnya. Itu banyak yang berubah karakter. Itu salah satu artis kita ya sudah bisa lihat lah. Jadi dulu dia berpakaian seksi, tiba-tiba setelah dia ini akhirnya berhijab. Nah itu mungkin memang agama itu memang pertama, tapi kan mencari agama itu agama itu agak bingung juga ya, mana yang agama bagus, apakah di sholatnya, apakah puasanya atau apa ya. Tetapi pada prinsipnya yang kita perhatikan pertama dari pandangan dulu, karena pandangan itu adalah modal awal kita. Iya. Benar nggak? Ya, jadi jawabannya tadi kan sudah saya katakan, karena perilaku itu kan mencerminkan secara keseluruhan.
Tidak harus karena sholatnya semata, puasanya kelupaan. Yang jelasnya kalau bicara tentang perilaku secara keseluruhan saya kira, ya kan? Makanya udah khulu fi silmi kafah. Jangan hanya melihat satu situ, saya tertarik sekali karena wanita itu karena dia apa? Sholatnya saya lihat 5 waktu. Ya kayak mana kalau 5 waktu tapi justru jahat sama tetangganya. Suka mencela. Suka mencela. Buka air. Makanya kata kunci apa? Perilaku. Perilaku itu kan universal. Mau dengan Allah, hablum minallah, mau hablum minanas. Itu kata kuncinya. Ya benar, setuju Pak Dir. Terkadang sifat agamanya bagus tapi perilakunya nggak bagus. Nah, artinya berarti sudah kan? Artinya sudah tahu jawabannya. iya. Berarti memang kalau kemudian ternyata anggapan kita keliru, berarti memang masih ada yang kurang pada saat kita memilih. Tapi kan begini. Kita juga jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dan kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu. Jadikan itu semua sebagai ladang pahala buat Pak Lutfi, bahwa kemudian kalau ada sesuatu yang memang harus berakhir, itu jadikan pelajaran atau pengalaman hidup yang berharga untuk kita memperbaiki di masa yang akan datang. Saya kira tidak ada yang jelek. Berarti Pak Ustadz, kalau maksudnya yang kita maksud, kalau sudah bagus agamanya berarti otomatis perilakunya bagus. Perilaku bagus, bagaimana bisa agamanya bagus kalau perilakunya jelek? Kan tidak mungkin. Ya, ini bahasa kita, bahasa sederhana. Saya tidak menyebut akhlak ya, perilaku selesai sampai di situ. Tapi semua berdasarkan agama. Ya, tolok ukurnya kan di situ. Karena bagaimanapun orang melakukan kebaikan itu tanpa dasar itu tadi, tidak bisa diukur. Dan ingat, duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Hanya orang yang terangkat dari kehinaan itu ketika dia memperbaiki hubungannya kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada sesama. Saya kira demikian. Jadi hijab berbagai seksi pun bukan jaminan dia bagus atau jelek ya. Artinya perilaku lain. Tapi kan tetap dari pandangan mata itulah kita mulai awal dasar kita menyukai seseorang atau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Nah, karena ya itu saya bilang seperti Pak Ustadz ya, hijab belum tentu perilakunya bagus, tapi yang pakai seksi ternyata pakai bagus. Kan banyak contoh yang di masyarakat di luar sini yang itu sudah terjadi ya. Mungkin perilaku itu ya yang bisa kita jadikan. Kalau perilaku mah gampang, yang bisa kita ukur lah. Tapi kalau agama terkadang di depan mata aja, sholat, udah sholat saya, ya apa nih? Ya, puasa, saya puasa, gini kan? Sering kemis, puasa, gelap bolong-bolong, gitu kan? Ya, itu hanya menutupi aja, casing aja. Tapi kalau dengan kepolosan, kebiasaan orang itu, bahwa dia memang terbiasa ya setia, jujur dan menyimak badannya, saya rasa sholat, puasa akan sendirinya akan mengiringi lah. Dan ketika manusia hidup pasti ada kesempatan kita bertobat. Atau begini, Pak Lutfi, saya tanya, Anda memilih yang mana nih ini? Ada Anda mengatakan Anda itu luar biasa, cerdas, itu Anda. Daus dia mengatakan tidak Pak, saya ini bodoh. Atau Anda mengatakan, atau ada yang mengatakan saya cerdas, lalu kemudian Anda bertanya-tanya benarkah tidak? Kira-kira dari dua pertanyaan ini yang mana Anda pilih? Saya cerdas tadi Pak. Anda mengatakan Anda cerdas, tapi sebaliknya jawabannya dia, saya bodoh. Terus kemudian ada yang mengatakan saya cerdas, Anda masih bingung, masih meraba-raba. Benar tidak ini? Nah, pilih yang mana? Pasti ya ketika orang berpikiran saya cerdas, saya juga bingung nih. Saya pilih yang mana nih? Yang mengatakan saya bodoh. Yang pilih kedua, saya cerdas, tetapi itu karakter yang orang bilang. Tetapi saya bingung cerdasnya di mana gitu. Seperti itu Pak Ustaz. Ya walaupun tanggapannya agak berbeda ya dengan apa yang semaksud, tapi itu sebenarnya. Jadi begini, bahwa bukan pengakuan diri sebenarnya. Tetapi orang itu lebih hebat ketika orang lain mengakui daripada kita yang mengakui diri sendiri. Nilainya kan beda tuh. Setiap orang bisa mengaku baik, tapi tidak semua orang bisa mengakui kebaikan kita.
Makanya ketika kita dicela, ketika kita dimaki oleh siapapun, jangan sedih, karena boleh jadi itu yang membangun kepribadian kita, yang memperbaiki kita. Jangan juga serasa bangga ketika kita dipuji selangit, karena jangan sampai itu justru membuat kita ini malah tidak kreatif lagi, karena sudah merasa diri lebih, padahal sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Saya kira Saya paham, masuk di pemikiran berarti tadi begini. Gimana kita tadi? Terkait dengan ini terkait. ya, kita ini mau simpulkan bahwa sebenarnya adalah sisi pandang kita. Saya bisa simpulkan, saya bisa masuk. Karena terakhir karena agamanya. Seperti yang Paulus bilang, dia sholat tapi perilakunya belum bagus. Jawabannya sih berarti belum bagus agamanya. Iya, betul. Makanya saya katakan tadi perilaku. Saya kunci di situ itu kenapa? Pasti kalau situ bicara perilaku, apapun harus diukur dari situ. Walaupun dia sholat rajin tapi kelakuannya tidak bagus, berarti belum bagus agamanya. Cuma itu saja. Iya. Iya betul. Saya kira mungkin bisa dianu semua, artinya kemudian selanjutnya bagaimana kita berikhtiar, tapi jangan lupa bahwa kita ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.